Contoh yang selalu di usul fikih itu ditulis apa? Soal ziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu saya larang kalian menziarahi kubur. Fazuruha, sekarang silahkan ziarahi kubur. Fa innaha, karena sesungguhnya menziarahi kubur tuzakkirul akhirata, mengingatkan kita kepada kematian. Jadi awalnya dilarang, tidak dipakai yang dilarang, yang dilarang sekarang diperintahkan silakan. Tuh. Mengapa dilarang? Tarji itu secara singkat sejarahnya kan dari kata at-tarji, menimbang. Jadi kalau ada satu masalah lalu banyak pendapat tentang masalah itu dan mempunyai dalil masing-masing, yang diolah oleh Muhammadiyah bukan masalahnya tetapi dalil yang dipakai oleh mereka, sampai di mana tingkat kekuatannya, itu disebut at-tarjih. Setelah ditimbang-timbang dengan berbagai ilmu yang berhubungan dengan itu, diangkatlah dalil yang terkuat, yang terraji. Kuat ya sinonim dengan raji itu, raji. Itulah dipakai Muhammadiyah dengan tidak menyalahkan yang tidak rajin. Begitu. Jadi salah juga itu anak-anak kita kalau mengkader adik-adiknya lalu dia katakan, kalau tidak ada di putusan tarjih salah. Tidak pernah kita salahkan. Cuma kita ambil yang rajin. Gitu. Kok ada pegawai ala tahu itu? Muhammadiyah pilih ini. Itulah awal dari at-tarjih. Ada cara sebelumnya, torika, ya, torika itu jalan, cara adalah torikatul al-jam'i wa taufiqi. Kalau memungkinkan dua dalil yang berbeda itu atau bertentangan itu bisa dikompromikan dulu sebelum ditarjih. Apa contohnya? Kalau dalam buku itu selalu saya dapat contoh itu. Kita bikin, andai kata pelatihan ini kita bikin contoh lain, ini bagus. Hadis Nabi yang bertentangan itu. Apa hadis Nabi itu? La taktubu anni ghairal Qur'an wa man katabahu falyamhu. Jangan tulis sesuatu dari saya selain Al-Qur'an. Itu pada masa Nabi itu. Barang siapa yang terlanjur menulis, hapus. Itu larangan. Lalu di sisi lain ada hadisnya memerintahkan, uktubu anni wa wallahi nafsi biyadihi ma kharaja min fami illa haqqun. Tulislah apa yang ada yang datang dari saya, demi Allah yang menggenggam jiwaku, tidak keluar di mulut saya kecuali kebenaran. Bagaimana ini? Satu larangan, satu perintah. Dilakukanlah analisis ilmu dan dikompromikan. Oh, ternyata larangan itu bersifat umum, terutama bagi sahabat-sahabat yang dikhawatirkan mencampur adukkan antara Al-Quran dan hadis. Maklumlah ayat sementara turun, hak Nabi juga sementara memberi penjelasan. Kalau tidak cermat, bisa hadis menjadi ayat, ayat menjadi hadis. Lalu yang perintah itu, oh ternyata ditujukan kepada sahabat Nabi yang sudah termasuk sekretaris Nabi, tidak sampai 10 orang. Menurut riwayat yang sahih hanya 6 orang saja. Itulah termasuk menulis waktu dikumpulkan teks Al-Quran itu pada masa sahabat. Bisa dikompromikan begitu pemahamannya. Kalau yang tidak,
ditarjih. Cara yang ketiga adalah tariqatu tariqatu an-nasikh wal mansukh. Ada yang nasih tidak diamalkan lagi, ada yang mansukh tidak diamalkan lagi, karena ada yang nasih yang belakangan. Contoh yang selalu di usul fikih itu ditulis apa? Soal ziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu saya larang kalian menziarahi kubur. Fazuruha, sekarang silahkan ziarahi kubur. Fa innaha, karena sesungguhnya menziarahi kubur tuzakkirul akhirata, mengingatkan kita kepada kematian. Jadi awalnya dilarang, tidak dipakai oleh yang dilarang, yang dilarang sekarang diperintahkan silahkan. Tahu? Mengapa dilarang? Menurut analisis ilmu usul fikihnya, karena dulu ketika orang menziarahi kubur bukan menziarahi, tapi datang minta-minta di kuburan tertentu, baik jodoh maupun ekonomi. Bagaimana orang mati dimintai? Subhanallah. Waktu sakit saja tidak bisa dimintai. Setelah umum diketahui masyarakat tidak boleh begitu, Nabi mengatakan fazuruha, silahkan ziarahi. Kita di Masjid Repulu ini sudah bisa fazuruha, kira-kira sudah bisa murni berziarah, atau masih ada embel-embelnya seperti di Jawa, ambil tanah kuburan bawa pulang kampung berkah, atau masih ada begitu? Saya kira di Masjid Repulu ini tidak lagi. Seperti juga di kampung saya, nggak ada lagi. Kalau begitu yang berlaku fazuruha, silakan ziarahi. Gitu. Yang keempat, kalau tidak bisa tiga cara ini dilakukan, itulah disebut tawakuf, defending, karena bahannya belum lengkap. Contoh yang sudah 2 kali kita bicarakan itu salat asyurub itu sudah masyruh itu, cuma belum turun anunya, belum turun tampisnya. Salat tasbih, tasbih dibicarakan di Palopo, sebelumnya dibicarakan juga di Goa Naik itu Takalar, tidak selesai. Itu namanya tawakuf, depending. Yang melaksanakan silakan, yang tidak melaksanakan silakan. Saya tidak laksanakan karena saya yakin tidak pernah diamalkan oleh Nabi menurut bacaan saya. Ya, gitu. Inilah awal tarjih. Tetapi ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, sekarang berkembang ini majelis pekerjaan majelis tarjih. Bukan hanya mentarjih saja. Ternyata banyak hal kebutuhan masyarakat kita dan harus kita respons karena sudah mendesak dibutuhkan oleh masyarakat. Itulah perkembangan ilmiah dan perkembangan masyarakat itu sendiri. Akhir-akhir ini majelis tarjih sudah merambah pada persoalan itu. Lahirlah fikih air. Air belum pernah dibicarakan oleh ulama-ulama kita tempo dulu, masa klasik. Ada dibicarakan, tetapi air najis, munajjas, kemudian kullatain, kemudian apalagi itu musta'amal dan seterusnya. Nah, bersih dan membersihkan, bersih tetapi tidak membersihkan, itu dibicarakan oleh ulama dulu. Sekarang yang kita bicarakan bukan soal itu. Pokoknya air secara komprehensif, pemeliharaannya dan seterusnya. Sudah ada sekarang fikih air itu, Pak. Sudah sampai di tangan belum? Fikih air. Nah, ini kelebihan majelis tarjih sekarang ini, kalau sudah ditarjihkan, insya Allah tidak lama sudah langsung jadi buku.
Nah, datanglah itu. Begitu juga tuntunan Ramadan, idain sudah. Kemudian lalu lintas itu belum, baru ditampis kemarin di wilayah. Kemudian fikih kebencanaan sudah ada di putusan tarjih jilid 3 dan seterusnya. Itu namanya merespons kehendak masyarakat karena mendesak, kita bicarakan. Jadi kalau begitu sudah boleh ini majelis tarjih berubah nama menjadi majelis al-ijtihad gitu. Karena bukan sekadar mentarjih, tapi sudah merespon. Bagaimana bayi tabung? Insyaallah di jilid 2 nanti ada itu. Kalau di saya punya ini sudah ada. Saya baharui karena sudah tua, saya baharui balik. Sudah ada di sini. Bayi tabung, sewa menyewa rahim, tuh. Ya. Itu soal ilmiah. Ulama kita dulu belum membicarakan itu. Muhammadiyah karena zamannya ikut membicarakan. Di Indonesia sudah banyak bayi tabung lahir, ibu, bapak, ketahuilah itu. Cuma sewa menyewa rahim saya belum tahu. Ada menyewakan rahimnya. Tuh. Jadi kalau suami istri yang dibenarkan di tarjih itu, suami istri sudah lama kawin tidak punya anak, boleh periksa dokter. Kalau tidak ada mandul keduanya, hanya karena tidak kesampaian bibit itu, gitu saja itu. Ilmu itu dan agama belak-belakan gitu, tidak ada yang tabu disebut. Ya. Tidak ada yang mandul di antara keduanya, tidak seperti itu dulu nenek-nenek kita. Salah sedikit, perempuan yang harus disalahkan, mandul ini istrimu, kau harus kawin lagi. Belum periksa di dokter, jangan sampai yang laki-laki yang mandul. Nah, kalau dua-duanya tidak mandul, bibitnya bagus, diambillah kedua bibit itu, ditabung dalam tabung buatan. Jangan di rahim orang, jangan tabung buatan. Setelah terjadi pembuahan dalam prosesi itu, dikembalikan ke rahim ibunya sendiri. Itu yang toh. Jangan cari-cari bibit yang orangnya cerdas, gagah, ganteng, ambil bibitnya, gabung dengan itu. Itu perzinahan dalam teknologi. Sudah semua dibahas. Mengapa tidak tersosialisasi? Itu ada faktor X, sudahlah.